Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani dengan stambuk D1A1-20106 jurusan Agribisnis kelas A. Di sini saya akan mereview skripsi selain untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian pertanian. Judul skripsi, analisis perbandingan produktivitas usaha tani padi sawah di sekitar lokasi tambang emas dan di luar lokasi tambang emas PT Pancalogam Makmur Kabupaten Bombana. Pada tahun 2022, instansi Universitas Halu Oleo, penulis Muhammad Chandra Arif. Hasil review, Judul yang diangkat yaitu analisis perbandingan produktivitas usaha tani padi sawah di sekitar lokasi tambang emas dan di luar lokasi tambang emas PT Pancalogam Makmur Kabupaten Bombana. Judul ini sudah sesuai dengan tata bahasa yang baku dan judul sudah memuat semua yang diinginkan atau yang ditulis oleh peneliti yang mengandung makna dan penafsiran ganda oleh orang yang membacanya. Serta judul ini dapat mengungkapkan masalah dan ruang lingkup penelitian mengenai perbandingan produktivitas usaha tani padi sawah. Dan yang kedua, abstrak. Kelebihan abstrak yang ditulis oleh penulis dapat dikatakan sesuai dengan judul serta pembahasan yang ditulis oleh penulis yang menjelaskan bahwa pada produktivitas usaha tani padi sawah di Desa Wumbu Bangka atau di sekitar lokasi tambang emas dengan di Desa Tanah Poleang atau di luar lokasi tambang emas. Yang berbeda signifikan dengan produktivitas padi sawah dan produktivitas tertinggi berada pada Desa Tanah Poleang, sehingga bertujuan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh signifikan terhadap produksi padi sawah di Desa Wumbu Bangka, yaitu tenaga kerja atau HOK dan pestisida atau L, sedangkan Desa Tanah Poleang yaitu luas lahan atau HA dan pestisida. Kekurangan pada abstrak yang ditulis oleh penulis adalah yang pertama dari segi penulisan. Pada paragraf pertama tidak membuat paragraf tersebut mencorok ke dalam, sedangkan paragraf kedua abstrak penulis membuat paragraf tersebut mencorok ke dalam. Yang kedua, ada kata asing yang tidak ditulis miring seperti software. Yang ketiga, di tengah paragraf terdapat kata penghubung yang tidak sesuai dengan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, sehingga membuat kalimat atau paragraf tersebut menjadi rancu. Kemudian kata pengantar. Pada kata pengantar dalam skripsi ini secara garis besar tidak terdapat kesalahan. Penulisan dan aturan susunan sudah sesuai dengan aturan penulisan skripsi yang dalam hal ini berupa tugas akhir. Namun, dalam aturan penulisan laporan terdapat kekurangan dari kata pengantar yang ditulis oleh penulis, yaitu A. Pada judul yang ditulis dalam kata pengantar tidak dimiringkan atau italik. Misal, judul yang diangkat yaitu analisis perbandingan produktivitas usaha padi sawah atau di sekitar lokasi tambang emas dan di luar lokasi tambang emas PT Pancalogam Makmur Kabupaten Bombana. Seharusnya judul tersebut dimiringkan. Dan yang kedua, pada huruf D, pada kata penghubung dan kata dan serta di seharusnya tidak kapital. Kemudian daftar isi. Pada penulisan daftar isi sudah sesuai dengan aturan penulisan laporan atau tugas akhir, yaitu memuat judul bab, subjudul, anak subjudul beserta nomor halaman dari masing-masing bab, subbab, dan anak subbab, serta dalam baris pertama dari kata isi sudah diketik 3 spasi atau 3 ketukan. Kemudian daftar tabel. Penulisan daftar tabel juga sama dengan penulisan daftar gambar. Daftar tabel dibuat apabila jumlah tabel yang terdapat dalam suatu laporan atau skripsi cukup banyak dan berhubungan dengan topik yang dibahas dalam laporan atau skripsi tersebut. Apabila tidak berhubungan, maka grafik, gambar, dan tabel diletakkan di bagian lampiran dari suatu laporan atau skripsi. Kemudian adanya daftar gambar. Pada laporan tugas akhir ini memiliki gambar yang berkaitan dengan materi yang dibahas dan jumlahnya cukup banyak,
sehingga memiliki daftar gambar tersendiri. Tidak ada ditemukan kesalahan pada penulisan daftar gambar. Kemudian bab 1 pendahuluan, bagian A, latar belakang. Kelebihan dari latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis secara umum sudah dikatakan baik karena dalam penulisan atau penyusunan kata-kata dalam penulisan isi dari latar belakang sudah cukup baik karena penulis skripsi telah memaparkan masalah dan bagaimana tujuan dari penulisan skripsi tersebut. Dan pada latar belakang tidak terdapat adanya kekurangan. Dan yang kedua, adanya rumusan masalah. Kelebihan dari rumusan masalah yang telah disampaikan oleh penulis menjelaskan inti dari masalah yang ditemukan di lapangan, seperti terjadinya penurunan dan peningkatan produksi serta langkah optimasi untuk meningkatkan produktivitas. Bagian C, tujuan. Kelebihan dari tujuan penelitian yang telah disampaikan oleh penulis menjelaskan tujuan utama dari rumusan masalah yang diangkat tentang tingkat produktivitas usaha tani padi sawah dan faktor-faktor yang mempengaruhi di sekitar lokasi tambang emas dan di luar lokasi tambang emas. Jadi pada bab ini tujuan penelitian yang disampaikan pada skripsi ini yang mengacu pada perumusan permasalahan yang disampaikan pada awal. Tujuan penelitian telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibuat pada perumusan permasalahan, jadi sudah dianggap baik dalam pembuatan tujuan yang merupakan hasil yang diinginkan atau yang dicapai dalam perumusan masalah yang dibuat oleh penulis. Kemudian bab 2 kajian pustaka, bagian A, deskripsi teori. Poin 2.1 definisi usaha tani. Kelebihan dari definisi usaha tani adalah penulis sudah menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan usaha tani dari berbagai literatur menurut para ahli. Kemudian kelemahan dari definisi usaha tani ini adalah di mana penulis mengambil referensi penelitian yang melebihi maksimal 5 tahun dari waktu penelitian. Poin 2.2 padi sawah. Kelebihan yang ditulis oleh penulis tentang padi sawah adalah sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan padi sawah sesuai objek yang diteliti, serta kata asing sudah ditulis miring oleh penulis. Pada poin padi sawah tidak adanya kekurangan. Pada poin 2.3 produksi. Kelebihan dari penulis sudah menjabarkan produksi tanaman atau komunitas pertanian yang mencangkup dengan judul yang diteliti, dengan memasukkan teori-teori menurut para ahli yang mencangkup dengan produksi yang diteliti. Kekurangan yang ditulis oleh penulis adalah terdapat tipe-tipe dalam pengetikan penelitian atau kurang diperhatikan lagi kata-kata yang ditulis. Seperti industri-industri seharusnya diberi tanda mendatar sebagai simbol pemisah. Poin 2.4 produktivitas. Kelebihan penulis sudah menjelaskan pengertian produktivitas menurut para ahli dengan menuliskan rumus produktivitas itu sendiri, serta penulis sudah menjelaskan peran produktivitas. Pada poin 2.4 tidak ada ditemukan adanya kekurangan. Poin 2.5 faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Kelebihan yang ditulis oleh penulis adalah sudah menjabarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi yang diteliti meliputi luas lahan, tenaga kerja, pengalaman berusaha tani, jumlah pupuk, serta jumlah pestisida. Kekurangan yang ditulis penulis adalah terdapat penulisan paragraf yang terdiri dari satu kalimat saja. Seharusnya dalam satu paragraf tersebut terdiri atas 2 kalimat. Bagian B, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa produksi padi sawah di musim tanam kedua sangat dipengaruhi oleh kemampuan teknik petani dalam budidaya atau X1, sarana dan prasarana produksi atau X2, dan jaringan irigasi atau X3. Kelebihan yang ditulis oleh penulis dalam penelitian terdahulu sudah dianggap baik karena penulis sudah menulis nama menurut para ahli di awal paragraf yang tahun terbitnya diberi tanda kurung. Kekurangan. Terdapat beberapa penulis mengambil referensi menurut para ahli yang tahun terbitnya tidak melewati batas 5 tahun terakhir dari masa penulisan penelitian.
C. Kerangka pikir. Kelebihan dari kerangka pikir yang ditulis oleh penulis sudah dianggap sangat baik karena sudah menuliskan struktur usaha tani padi sawah di luar atau di sekitaran lokasi yang diteliti. Bagian D. Hipotesis. Pada skripsi yang ditulis oleh penulis tidak mencantumkan adanya hipotesis. Jadi, dalam bab ini peneliti sudah fokus dalam memberikan kajian kepustakaan. Terlihat di sini peneliti mampu menuangkan atau memberikan pengetahuan materi yang berbeda-beda. Menurut saya, bab ini sudah efektif, namun pada kajian pustaka yang ditulis oleh penulis, kebanyakan mengambil pendapat dari penelitian yang lama sehingga penelitian ini dianggap kurang update. Kemudian bab 3, metode penelitian. Poin A, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Umbu Bangka, Kecamatan Rarowatu, dan Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja atau purpose dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut sebagian warganya merupakan petani padi sawah. Poin B, populasi dan sampel. Dalam skripsi yang ditulis oleh penulis, populasi dan sampel yang digunakan dilakukan dengan teknik simple random sampling atau sampling acak sederhana, yaitu dengan tingkat kesalahan 15% dari jumlah populasi. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Solvin. Pada populasi dan sampel yang ditulis oleh penulis adalah sudah menentukan jumlah sampel dan populasi. Jadi, jumlah sampel dalam penelitian pada Desa Umbu Bangka sebanyak 38 orang, sedangkan Desa Tanah Poleang 41 orang. Poin C, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dengan menggunakan daftar kuesioner, serta data sekunder yaitu data yang tersedia dan diperoleh dari instansi dan lembaga-lembaga yang terkait. Kemudian poin teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, teknik wawancara, teknik kepustakaan, dan adanya dokumentasi. Teknik tersebut akan disatukan dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Bagian E, variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang dihasilkan oleh peneliti untuk dipelajari serta mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Identitas responden meliputi umur, tingkat pendidikan formal, pengalaman berusaha tani, jumlah tanggungan keluarga. Karakteristik usaha tani padi sawah meliputi luas lahan, tenaga kerja, pengalaman berusaha tani, jumlah pupuk, dan jumlah pestisida. Pada poin F, konsep operasional. Konsep operasional dalam penelitian ini adalah definisi operasional yang mencangkup dengan definisi padi sawah, produktivitas, produksi, luas lahan, tenaga kerja, dan lain-lain. Dan pada poin yang terakhir yaitu G, metode analisis data. Untuk melihat perbandingan produktivitas padi sawah di sekitar lokasi tambang emas dan di luar lokasi tambang emas, maka digunakan rumus produktivitas dan uji beda atau uji tes. Sehingga data yang dikumpulkan dari responden akan dianalisis secara metode kuantitatif. Kelebihan dari bab ini adalah mampu menjelaskan secara detail pokok pembahasan yang diteliti, jenis dan sumber data yang diperoleh atau menyangkut penelitian secara lugas dan lengkap, sesuai dengan penulisan serta sudah menghitung jumlah populasi dan sampel, sehingga pembaca akan lebih mudah mengkaji maksud dari penulisan penelitian yang ditulis oleh penulis. Kekurangan dari bab ini adalah terdapat bagian-bagian yang terkait penjelasan yang sedikit penjelasannya kurang detail, sehingga pembaca bertanya-tanya hal yang menjadi asing. Dan pada bab 4, hasil dan pembahasan, dalam bab ini membahas tentang profil pertambangan emas di Kabupaten Bombana, gambaran umum lokasi yang diteliti, letak geografis dan luas wilayah, keadaan iklim dan topografi, keadaan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, berdasarkan mata pencarian, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana umum yang ada di Kabupaten Bombana. Kelebihan dari bab ini dapat menjelaskan secara rinci mengenai gambaran umum
dan penjelasan tentang objek yang diteliti, mulai dari profil pertambangan emas sampai dengan sarana dan prasarananya. Kemudian bab 5, kesimpulan dan penutup. Pada bab ini, penulis tidak menjelaskan kesimpulan yang diambil dari pembahasan atau dari semua isi. Penulis langsung menjelaskan poin-poin di dalam kesimpulan. Pada saran yang diberikan penulis sangat singkat. Sarannya hanya ada beberapa poin saja. Padahal yang dibahas pada isi tugas akhir ini atau skripsi ini, penulis menuliskan sangat banyak, akan tetapi saran yang ditulis oleh penulis sudah dianggap baik karena penulis menyarankan kepada petani desa Umbu Bangka dan Tanah Poleang agar terus berusaha meningkatkan kegiatan usaha taninya serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi produksi padi sawah. Dan yang selanjutnya daftar pustaka. Dalam bab ini, penulis dapat dikatakan sudah baik dalam penulisan daftar pustaka karena penulisan daftar pustaka sudah sesuai dengan standar. Setelah penulisan nama, tahun, dan judul diberi tanda titik, serta penulisan kota terbit sudah dibubuhi tanda titik 2. Mungkin cukup sekian yang saya dapat review dari skripsi alumni jurusan Agribisnis Universitas Halu Oleo. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.